Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apris Pandi Pasaribu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan dari klausa select from, where, join, group by, having, dan order by. Nah, langsung saja di sini saya sudah mempunyai datanya, sudah di create table-nya sama data-datanya, dan ini adalah IRD-nya, physical modeling-nya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu select itu digunakan untuk menampilkan suatu kolom, dan from itu adalah berasal dari mana kolom tersebut. Misalnya nih, select, misalnya kita mau menampilkan ID karyawan dan nama depan karyawan dari sebuah table employees. Nih, first name sama employee ID nih di table employee. Caranya itu seperti ini. Select employee ID, first name from employees. Nah, bakal muncul employee ID sama first name yang dari table employees. Selanjutnya itu adalah penggunaan where. Tapi sebelum penggunaan where, sebenarnya di penggunaan select ini bisa kita implementasikan bersama dengan function. Contohnya nih, kita mau gabung nih first name sama last name gitu kan. First name sama last name. Kita mau gabung, kita bisa pakai function concat atau menggunakan operator yang garis 2 seperti ini. Contohnya seperti ini. Select first name garis-garis spasi titik tombol petik, kita bikin di sini last name, kita bikin asli seperti nama kolomnya, cuman untuk sementara aja, untuk ditampilkan aja kita buat inisialnya apa ya, nama lengkap lah ya, nama lengkap. Maaf, from-nya belum. From harus dibuat table asalnya, employees. Nah, akan digabung nama first name sama last name-nya, bakalan digabung. Nah, selanjutnya adalah penggunaan where. Klausa where ini digunakan untuk menyaring sebuah data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya nih, kita mau melihat karyawan yang memiliki gaji yang lebih dari 10.000. Caranya seperti ini. Kita select. Nih kita first name lah ya, langsung first name sama salary itu yang ini tadi, salary itu gajinya dari table employees. Salary kita bikin di sini from, kita bikin di bawahnya aja lah, sama ya sebenarnya, from employees where, dimana salary-nya tuh lebih dari 10.000 gitu. Select first name salary from employees where salary 10.000. Nah, bakalan muncul salary yang
di atas 10.000. Kalau misal nih kita nggak buat lebih dari 10.000-nya, cuman sampai from salary, from employee saja, nih bakalan muncul semua yang di bawah 10.000 juga gitu. Dan penggunaan where ini bisa kita implementasikan juga untuk subquery. Misalnya gini nih, misalnya kita mau menampilkan nama orang yang punyai salary lebih dari siapa ya, lebih dari si Matias lah, nak Matias, siapa yang bagus, si Mathiasnya, Mathias. Oke, kita bikin aja select nih first name, select first name and salary from employees where, dimana salary-nya tuh lebih dari tanda kurung select salary from employees, select salary from employees where, dimana first name-nya itu sama dengan si Mathias nih. Oke, Mathias, sorry, ini harus Mathias. Di atas Mathias dia bakalan muncul semua. Mathias nih tadi kan berapa, 8.100, yang muncul bakalan yang di atas 8.100 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan join. Join ini sebenarnya ada banyak, ada inner join. Inner join itu kayak apa tuh, irisan. Ada left join, ada juga right join. Tapi di sini saya akan menjelaskan cuman inner join aja. Inner join ini ya seperti yang saya bilang tadi, yaitu irisan. Himpunan, udah pernah belajar himpunan berarti kan? Dia tuh irisan dari data A dengan data B gitu. Tabel A dengan tabel B. Contohnya seperti ini. Misalnya kita nih ingin menampilkan nama karyawan dan departemen tempat mereka kerja. Nama departemennya nih first name, oke, first name employees nih, first name dari pekerja, baru nama departemennya. Itu kan beda apa tuh? Beda table tuh. Nah, kita pakai inner join di situ. Kita buatnya seperti ini, select. Kita buat inisialnya, inisial tablenya. Ini kita buat first name lah ya, first name. First name, inisial E itu employees, table employees. Baru D, departemen name tadi kan, departemen D, departemen name. Kita bikin di sini from, itu from employees. Kita buat inisialnya E, baru kita inner join ke departemen ID tadi, ke table departemen. Inner join departments D. Di sini kita ada dua cara, ada penggunaan on. Kalau on nih kita harus cari dulu nih yang berhubungan antara table departemen sama employees. Itu berarti ada departemen ID kan? Soalnya itu foreign key-nya di sini departemen ID nih. Dari sini kita tulis nih departemen ID. Nah, tunggu.
Di sini department ID sama dengan harus sama departemen ID sama dengan department ID. Seperti itu caranya. Tapi kalau ada lebih gampangnya lagi, menggunakan using. Menggunakan using ini simple, using department ID. Nah, hanya seperti itu. Nah, bakal muncul semua. Ini kan? Terus bagaimana nih kalau misalnya nih kita mau menampilkan employees first name, department name, sama job title-nya gitu kan? Caranya tuh seperti ini. Kita samain aja. Misalnya ini kan, select first name, department name, sama tadi jobs kan, J job title. Oke. Job title. Oke, kita bikin nih from, itu tuh from employees. Kita samain aja dengan yang di atas tadi, employees inner join department using department ID. Nih, kita inner join kan lagi, inner join J titik jobs, J bukan J titik jobs J spasi J using jobs ID, job yang berhubungan, job ID berarti kan, nih job ID foreign key. Oke, job ID. Mana aja? Tahu. Job ID. Nah, langsung aja kita enter. Nah, maka muncul semuanya. First name, department name, sama job title-nya. Gitu caranya. Nah, selanjutnya itu ada group by. Group by itu misalnya kayak mengelompokkan data setelah mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Setelah dikelompokkan, kita dapat menggunakan fungsi penjumlahan kayak AVG, kayak itu rata-rata atau sum gitu kan. Nih misalnya nih kan, kita mau menghitung nih rata-rata gaji karyawan di setiap departemen. Caranya seperti ini. Select department ID, baru AVG. AVG ini apa? AVG ini untuk rata-rata. Oke, salary sama baru kita bikinlah nih inisial kolomnya kayak rata-rata gaji gitu. Oke, rata-rata gaji from employees, dari table employees. Oke, dari table employees kita group by. Nih, kita group by, kita kelompokkan berdasarkan departemen ID. Nah, seperti itu aja. Nah, bakalan muncul nih rata-rata gaji dari setiap departemen. Departemen ID-nya 90, rata-rata gajinya segini 19.333, seperti itu. Nah, penggunaan having nih kalau diibaratkan seperti where-nya miliknya si group by lah gitu. Having tuh untuk menyaring data yang setelah dikelompokkan, udah dikelompokkan baru disaring gitu. Contohnya nih, kita mau menampilkan departemen yang memiliki gaji karyawan yang lebih dari 5.000. Departemen 5.000, udah usah 5.000 lah. Berapa ya? 5.000. Ya sih 5.000 ya, 5.000. Gaji karyawan atas 5.000, ya kan? Kita caranya seperti ini. Select, kita samain aja dengan di atas. Select departemen ID, AVG salary, S rata-rata gaji kan.
baru from employees, oke, sama group by department ID. Kita tambah lagi sini department ID, having, punyai, yang mempunyai rata-rata AVG salary itu, yang mempunyai rata-rata salary itu lebih dari 5.000. Berarti nanti yang departemen 10 ini tidak bakalan muncul gitu. Ini 5.000. Nah, kan? Nih departemen yang kurang dari 5.000 tidak bakal muncul, kayak 4.300 nih. Tidak bakal muncul 10, 3.371 yang departemen ID 50 itu nggak bakal masuk juga gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan klausa order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan hasil query. Mengurutkan hasilnya. Dia tuh ada dua, ada mengurutkan dari awal, dari yang terkecil hingga terbesar itu menggunakan ASC, dan dari yang besar ke kecil itu menggunakan DESC. Nah, misalnya nih contohnya kita mau mengurutkan karyawan berdasarkan gaji mereka secara menurun gitu kan. Mengurutkan gaji dari yang tertinggi hingga terendah. Oke, kita misalnya nih. Langsung aja select first name sama salary from employees first name salary from employees order by. Nih, order by kita mengurutkan berdasarkan salary-nya nih dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Berarti kita menggunakan DESC. Tapuk. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Kan? Seperti itu. Nah, misalnya nih ada yang sama nih kan, 3.500, 3.500. Trena sama Georgie. Nah, kita bisa menggunakan menggunakan koma di order by-nya. Nih, DSC berarti kita kan mengurutkan salary ini dari terbesar ke yang terkecil nih. Baru kalau udah terurut yang sama kita urutkan lagi berdasarkan first name dari yang A sampai Z gitu. Berarti nanti nih Georgie ini di atas, Trena nih di bawah, Trena nih. Caranya seperti ini. Koma, first name ASC. Nah, lihat, Georgia ini di atas, Trena ini di bawah jadinya, ya kan? Nah, kita juga bisa menggabungkan select, from, join, group by, having, dan order by langsung semua. Misalnya nih, kita mau menampilkan departemen name dan jumlah gaji karyawan berdasarkan departemen name yang memiliki jumlah gaji lebih dari 25.000. Lalu mengurutkan dari jumlah gaji yang terbesar hingga yang terkecil. Caranya seperti ini. Select department name atau department name sama baru jumlah gajinya, ya kan? Nah, jumlah gaji berarti sum salary. Lalu berdasarkan department name, sum salary ini supaya gampang nanti untuk joinnya. Sum salary from employees inner join with department D using department ID
departemen ID. Habis itu kita kita kelompokkan berdasarkan grup by berdasarkan apa tadi? Berdasarkan departemen name yang memiliki jumlah gaji. Berarti grup by departemen name berdasarkan nama departemen, pakai having lagi kita nih, pakai having yang mempunyai gaji, having some salary, some salary itu tuh lebih dari 25.000 kan. Baru kita urutkan deh nih, lebih dari 25.000 kita urutkan lagi order by kita urutkan berdasarkan jumlah salary-nya nih, jumlah gajinya nih, dari yang terbesar hingga yang terkecil tadi kan, dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti kita menggunakan DESC. Jangan salah. Select department name, department name. Nah, maka muncul nih departemen name yang memiliki jumlah salary yang lebih dari 25.000 dan diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil jumlah salary-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang klausa select, from, where, join, group by, having, dan order by. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.